Gubernur Nusa Tenggara Timur memasuki tempat apel. Siap. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel pagi lingkup aparatus sipil negara lingkup pemerintah Provinsi NTT dengan kekuatan jumlah pegawai 5.701 orang, hadir 4.558 orang, kurang 1.143 orang. Keterangan tugas 406 orang, tugas belajar 21 orang, cuti 90 orang, cuti di luar tanggungan negara 2 orang, sakit 99 orang, izin 30 orang, MPP 3 orang, diperbantukan 1 orang, lain-lain 5 orang, terlambat 486 orang, yang hadir siap mengikuti apel pada Senin 8 September tahun 2025. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Amanat pembina apel barisan diistirahat. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi buat kita semua. Pagi, luar biasa. Salam. Salte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat. Salam bahagia dan salam perdamaian buat kita semua. Kita salam damai juga ya. Kondisi masih belum damai-damai aja. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, Pak Asisten, para staf ahli, kepala-kepala OPD dan semua Bapak Ibu, rekan-rekan ASN, pemerintah Provinsi NTT yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, puji syukur kehadirat Tuhan atas perkenanannya hari ini kita semua bisa berkumpul kembali memulai kerja kita di minggu ini tanggal 8 September hari Senin di tempat yang kita sama-sama jalani per minggu di tempat ini. Yang kedua, kita sebentar lagi akan merayakan 2 acara olahraga ya. Satu, pekan olahraga daerah pelajar, dan yang kedua, hari Rabu yang sama juga akan ada mulai persiapan untuk Tour de NTT hari Selasa maksud saya, dan besoknya kita mulai dengan hari Rabunya pembukaan hari pertama. Kuncinya juga perlu mendapat sentuhan kita untuk kita bisa urus dengan baik. Setelah acara Popda pelajar daerah ini, kita akan masuk lagi langsung di event olahraga balap sepeda internasional. Beberapa negara sudah masuk, sudah mulai berlatih, dan paling tidak nanti mulai tanggal 9 besok, tanggal 10 dan seterusnya sampai tanggal 21, NTT akan menjadi salah satu tempat yang akan menjadi sorotan baik dari seluruh tanah air maupun bahkan dari berbagai negara sedunia juga yang memang mencintai balap sepeda. Nah, dalam 2 acara ini, terutama nanti acara kedua, kita bersama-sama mensukseskan untuk Popda dan urusan Tour NTT ini, dan juga ada timnya Pak Wakil. Kita ada tinju juga Piala Gubernur di Alor minggu ini juga ya, tanggal 17 ya, berarti minggu depan. Nanti minggu depan kita bicara lagi soal tinju. Jadi ini hari Popda dan Tour de NTT, tapi minggu depan kita bicara lagi soal tinju lagi yang dibuat di Alor, tapi ternyata minat dari berbagai provinsi tinggi dan bahkan dari Timor Leste. Jadi
salah satu event yang akan selalu kita gerakan di NTT untuk membuat orang bisa bertemu, dan itu menjadi salah satu juga bagian dari memutar ekonomi daerah, memutar ekonomi UMKM adalah menggerakkan event-event yang salah satu yang paling penting adalah event olahraga. Jadi sekali lagi, mulai hari ini kita semua bersiap untuk mensukseskan Popda, untuk NTT hadir, dan juga sukseskan event internasional Tour de NTT yang sebentar akan kita selenggarakan juga setelah Popda di hari berikutnya. Yang berikut juga Bapak Ibu sekalian, saya dan Pak Wagub juga berbagi tugas. Kemarin Pak Wagub melihat acara Festival Dingin di TTS, kami ke Flores dari mulai Adonara dan seterusnya sampai ke Manggarai Timur kemarin sebelum pulang kemarin sore selama 3 hari. Tentu akan banyak hal yang kami juga sampaikan kepada para pimpinan daerah untuk dievaluasi dan juga dilaksanakan. Paling tidak yang kami rekam adalah khusus untuk bagian pendapatan asli daerah. Pak Alex Kubas sudah saya sampaikan untuk nanti setelah kami keliling semua ini, Pak Wagub juga keliling berbagai tempat, kami nanti akan meminta untuk ada semacam persiapan pelatihan secara khusus untuk semua teman-teman, baik yang berada langsung di bawah Badan Pendapatan Asli Daerah maupun juga di OPD lain yang terkait dengan pendapatan daerah, mesti harus memiliki cara pandang baru, pola pikir baru, cara kerja baru untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Semua sudah bekerja dengan keras tentunya, tapi kita butuh kerja lebih cerdas lagi dan lebih kerja bersama-sama, bersinergi satu sama lain, sehingga potensi PAD kita ini bisa kita tingkatkan. Sumber utama kita itu dari pajak kendaraan bermotor. Sudah ada surat edaran untuk meringankan beban dari para objek pajak ini untuk membayar. Sudah kita buat kebijakan agar tidak perlu membayar denda-denda yang mahal itu. Tapi ternyata rata-rata baru 20% yang membayar pajak kendaraan bermotor. Rata-rata se-NTT begitu. Atau paling top-top itu 40%. Nah, tentu dengan PAD yang terbatas dari sektor yang paling penting ini, diharapkan agar kita semua juga terus mencari cara, kalau ada punya usul saran bagus, sampaikan kepada pimpinan OPD masing-masing, atau boleh kepada saya, Pak Wagub, Pak Sekda, atau pihak terkait lain, untuk kita bisa merumuskan dengan lebih tepat lagi bagaimana cara kita mengurus sektor pendapatan asli daerah ini, pajak, retribusi ataupun pendapatan yang sah, sehingga bisa meningkatkan PAD kita di Provinsi NTT. Transfer daerah saya lihat, mencermati makin ke sana nanti akan makin kecil. Nanti pusat akan lebih banyak menaruh programnya di daerah dengan semuanya dari pusat yang akan mengaturnya. Sehingga kalau kita mau bangun daerah ini dengan kekuatan sendiri, tidak ada pilihan bahwa kita harus meningkatkan ekonomi masyarakat, membuat masyarakat punya uang lebih banyak lagi, dan kita buatkan pipa, buatkan aliran agar dia bisa masuk di PAD dengan baik. Jadi untuk soal ini nanti bagi siapa saja yang punya ide-ide cerdas, pikiran-pikiran baik, silakan sampaikan pada pimpinan OPD masing-masing. Nanti kita akan bahas, kita putuskan, kita rumuskan agar kita bisa optimal untuk mencapai PAD. Demikian pula sektor pariwisata yang sudah dibuat di berbagai daerah, termasuk festival musim dingin kemarin sudah juga bagus, dan juga kita harapkan akan menjadi salah satu penyumbang pariwisata kita di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya juga yang perlu kami kasih atensi khusus adalah karena masih juga maraknya dinamika aspirasi yang terjadi di seluruh NTT ini, termasuk juga di Kota Kupang, kita masih akan terus menghadapi berbagai aspirasi yang berkembang, baik dari masyarakat, media massa, tokoh-tokoh agama, LSM, kampus, buruh, aktivis mahasiswa dan sebagainya. Dan sekali lagi, semuanya butuh pendekatan dialog, baik secara langsung maupun media sosial. Tidak bisa tidak dalam suasana kayak begini ini, dialog bisa dikedepankan. Tentu kita juga mencermati dalam beberapa hari belakangan ini ada permintaan, ada aspirasi untuk misalnya meninjau pergub terkait dengan pendapatan ataupun yang akan diperoleh oleh DPRD Provinsi NTT. Tentu kita menghormati semua aspirasi yang berkembang, dan pemerintah daerah Provinsi NTT akan berdialog dengan semua pihak terkait tadi yang tadi menyampaikan aspirasinya, tentu dan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
daerah Provinsi NTT. Semua usul saran tersebut akan kita bicarakan baik-baik, kita bahas, kita kaji sehingga kemudian bisa mendapatkan solusi terbaik. Semua yang kita hasilkan oleh Pergub itu mekanismenya berjenjang, bertingkat, bertahap sesuai aturan. Tentu kita tidak melanggar aturan, kita sudah mencoba membuat yang terbaik. Tapi apabila itu pun dirasa masih kurang, masih ada juga berbagai hal yang perlu diperbincangkan kembali, tentu pemerintah daerah terbuka untuk berdialog dengan semua pihak terkait dengan hal tersebut. Ini juga saya kira menjadi sikap dasar kita semua, Bapak Ibu sekalian pimpinan OPD dan para ASN Provinsi NTT, untuk persoalan apa saja. Jangan lari dari masalah, saling berbagi tugas, kemudian dialog dengan semua pihak terkait, apa saja masalahnya. Misalnya saya dapat WA di PLTU, itu ada kayaknya pencemaran batu bara. Saya WA tengah malam kepada Pak Ondi dan Bu Weni, Pak Kadis, Bu Kadis. Yang demikian coba kirim staf, coba dicek. Bisa kita selesaikan di kesempatan pertama lebih baik lagi sebelum menjadi isu yang lebih membesar. Sekali lagi ini berlaku untuk isu apa saja. Sebelum membesar, kita bisa tahan agar jangan kemudian terjadi lagi. Termasuk juga balapan yang terjadi di depan sini, di depan rumah jabatan, di depan kantor gubernur. Memang saya lihat Polresta sudah merespon, tapi kita juga saling bantu dengan teman-teman kepolisian, Satpol PP, kalau bisa juga malam ada yang berbagi tugas untuk keliling, saling mengingatkan agar jangan sampai terjadi di depan mata kita sendiri. Dan itu sudah ada korban juga tuh saya dengar, malah korban dari anak-anak ASN lagi, ada anak ASN yang anaknya kena. Jadi kalau demikian ini lebih baik kesempatan pertama segera di stop. Dan itu terjadi di depan persis kantor gubernur, depan rumah jabatan, dan kita tahunya malah dari IG. Dan itu terjadi di saat kita lagi lengah, lagi istirahat dan sebagainya. Yang berikut lagi yang penting adalah beberapa yang perlu menjadi perhatian publik, perhatian kita bersama. Hari ini juga kita menyaksikan ada desakan luar biasa dari seluruh masyarakat NTT atau sebagian masyarakat NTT yang diwakili, juga para senior-senior kita di Jakarta, termasuk juga DPR RI Dapil NTT 2 Flores Alor Lembata. Semua sudah berkumpul untuk meminta agar pemerintah, Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Kapolri, Pak Listio Sigit untuk bisa mengatensi dan bisa membatalkan pencopotan Kompol Kosmas, salah seorang anggota Brimob yang kemarin mengalami sidang etik. Pemerintah Provinsi NTT, saya dan Pak Wagub dan semua jajaran, kita akan bersama dengan aspirasi tersebut. Kita akan memperjuangkan agar aspirasi ini betul-betul diatensi oleh Pak Presiden dan Pak Kapolri, agar salah satu putra terbaik NTT ini bisa kembali bertugas di Brimob. Dan juga ada satu peristiwa yang perlu jadi atensi kita bersama. Saya juga dikirimin pesan, ada salah seorang aktivis pengelola geotermal meninggal dalam kondisi gantung diri, atau apapun ceritanya, meninggal dalam posisi tergantung di daerah Flores. Ini juga salah satu isu yang harus juga mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan. Kita berharap akan jajaran kepolisian menemukan motif kenapa ini terjadi, sehingga jangan lagi semakin membuat situasi yang ada di Flores ini makin sulit. Kita berharap agar ini peristiwa segera selesai, bisa ditemukan motifnya, apa penyebabnya, dan segera diselesaikan, sehingga juga kita bisa hidup bersama tenang di NTT dan di Papua. Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat dari pemerintah Provinsi NTT bagi seluruh tokoh-tokoh agama yang sudah membantu kita semua dalam proses kemarin, dan juga secara khusus juga bagi semua kelompok agama yang sedang merayakan ulang tahun, baik kemarin belum lama ini Gemit, dan juga seluruh kelompok yang merayakan ulang tahun, termasuk juga hari ini Serikat Sabda Allah SPD yang berusia 150 tahun. Tentu dengan ulang tahun dari semua, atau merayakan ulang tahun dari semua kelompok agama ini, baik yang dari Kristen Protestan, dari Gemit, dari Katolik SPD yang merayakan 150 tahun berjalan di dunia dan lama sekali di NTT ini, kemudian juga dari seluruh kelompok agama, kita terus menjaga sinergitas kita dengan seluruh kelompok agar kita bisa berjalan dengan damai. Kemarin juga saya lihat bagus sekali Pak Wagub bersama dengan FPUD dari berbagai etnis deklarasi di sini, di tempat ini. Ini juga menunjukkan kesan bahwa kita bersama yang lain menjaga NTT dengan baik.
Ini saja bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja buat kita semua. Yang tadi sudah Pak Wagub lakukan, ya, kita disiplin dalam urusan apel pagi dan nanti ke depan. Semoga ini menjadi salah satu cara baru kita untuk merayakan atau menjalankan apel pagi hari ini dan aktivitas ke depan. Kita rapi dalam barisan, kita sinergi dan bekerja sama dalam berbagai kelompok yang kita ditugaskan, dan juga terus melakukan yang terbaik, karena kemarin waktu saya menghadiri acara 70 tahun Seminari Kisol di Manggarai Timur sebagai salah satu alumni dari Seminari Kisol, ada bahasa bagus dari Bupati Manggarai yang juga penting buat kita semua. Ini dia mengingatkan kita, dunia ini kejam bagi orang-orang yang malas, tidak disiplin, dan juga tidak bekerja keras, yang tidak rajin dan tidak mau belajar. Jadi dunia ini kejam dengan orang-orang seperti begitu di semua tempat. Tapi dunia ini akan ramah dengan orang-orang yang rajin, yang mau terus bekerja keras, yang mau untuk saling merangkul, saling mendukung, yang mau untuk terus belajar dan kemudian mencapai potensi maksimal diri. Jadi sekali lagi, kita mau jadi seperti apa tergantung diri kita, tapi dunia ini akan kejam buat orang-orang yang malas, tidak disiplin, dan tidak mau untuk belajar dan bekerja keras. Saya pikir ini bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salam. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam bahagia, salam perdamaian buat kita semua. Barisan kembali di sini. Siap, gerak. Laporan pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan. Pada pembina apel. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan dibubarkan. Makasih atas kehadiran.